adalah pilihan terbaik. Ayo, dengar radio. Kembali Anda ikuti Talkshow bersama PLN. Oke, Balester semuanya kembali masih di Talkshow bersama PLN ya. Dan terima kasih untuk Balester yang sudah gabung di 0821 3696 2151. Dan sekarang kita akan menjawab pertanyaan Balester ya yang tadi sudah dikemukakan oleh Balester ya melalui 0821 3696 2151. Ini untuk pertanyaan yang pertama ya, Pak Cecep, Ibu Mardiati dan Bu Wina. Ini dari Pak Roji yang ada di Kertayasa, yang bertanya yaitu tentang pemberian stimulus ya, tentang subsidi yang diberikan oleh pemerintah itu bagaimana sih, kita tahu masih berlangsung apa sudah dihentikan kayak gitu Pak. Monggo yang mau jawab Pak, Pak Cecep. Ya, monggo silakan. Oke, terima kasih Mbak Email dan terima kasih juga Pak Roji atas pertanyaannya. Jadi saat ini memang pemerintah melalui PLN itu memberikan berbagai macam stimulus ya kepada masyarakat yang melalui kami ke pelanggan kita. Jadi di PLN saat ini ada 3 stimulus yang kami berikan kepada pelanggan. Yang pertama adalah khusus untuk pelanggan rumah tangga dengan daya 450 dan 900 ya. Ini yang subsidi itu yang 900-nya kan ada 2 ya. Ada 900 mampu, ada yang 900 subsidi. Kemudian yang kedua adalah stimulus untuk tarif B dan I itu untuk khusus daya 450 yang kecil. Dan yang terakhir adalah stimulus untuk pelanggan kita dengan tarif sosial bisnis dan industri ya, yaitu yang berupa pembebasan rekening minimum. Nah, untuk tadi stimulus yang 1 dan 2 itu khusus daya 450 itu digratiskan ya, digratiskan. Untuk yang daya 900 itu diberikan potongan sebesar 50%. Kalau mendengar tadi dari pertanyaan Pak Roji, mungkin Pak Roji ini pelanggan kita dengan daya 450 ya nampaknya. Iya, yang sama sekali tidak bayar. Beliau tadi menyampaikan bahwa listrik kami selama pandemi gratis ya kan. Terus beliau menyampaikan juga terkait batas waktu nih sampai kapan kira-kira stimulus ini berakhir. Sesuai daripada info di PLN ya, itu untuk stimulus berakhir sampai dengan bulan Desember tahun 2020. Namun tidak menutup kemungkinan ya, kita belum dapat informasi lagi apakah nanti akan adanya perpanjangan ataupun tidak. Namun sampai dengan saat ini info ke kita itu sampai dengan Desember 2020. Ya, demikian Pak Roji jawaban dari kami. Terima kasih. Mungkin akan Ibu tambah ya, Pak. Iya, silakan. Tadi Pak Roji juga menyampaikan apakah nanti setelah di gratisnya selesai, apakah nanti bayarnya jadi mahal? Kalau nggak salah tadi seperti itu ya. Iya, kekhawatirannya seperti itu. Tadi kan Pak Roji khawatir nanti setelah gratis nanti dibebankan, ketika udah nggak bayar dibebankan semua gitu. Jadi tinggi bayarnya gitu. Jadi tinggi bayarnya. Itu enggak Pak Roji. Jadi ini murni pemakaian Pak Roji ini dibayar oleh pemerintah. Jadi nanti ketika stimulus berakhir nanti Pak Roji tetap bayar sesuai pemakaian Bapak. Jadi nanti jangan khawatir setelah gratis ini nanti dibebankan ke Pak Roji lagi itu enggak gitu. Mungkin Pak Roji bisa paham ya. Oke. Iya, nanti tetap menyesuaikan pemakaian Pak. Jadi enggak dibebankan lagi setelah gratis enggak. Iya. Itu Mbak Mel. Oke. Iya. Oke, terima kasih buat Ibu Mardiati dan Pak Cecep ya yang menjawab pertanyaan dari Pak Roji. Jadi untuk pemberian stimulus ini berakhir Desember itu, tapi belum pasti ya. Artinya kemungkinan ada lagi atau gimana tadi ya? Ya belum ada ya. Oke. Iya. Dan untuk pembayaran ke depannya setelah stimulus ini sudah tidak diberlakukan itu tidak usah khawatir Pak Roji ya. Tidak dibebankan. Artinya untuk pembayarannya tetap sesuai dengan pemakaian Anda, gitu ya. Oke, terima kasih.
Dan untuk pertanyaan dari Mama Elsa yang sama, beliau juga mendapatkan subsidi, tapi pertanyaannya adalah kenapa kok setelah dapat subsidi listrik di rumah Mama Elsa itu sering mati biar pet gitu. Apakah ini ada kaitannya karena listrik gratis atau gimana? Oke, silakan Pak Cecep. Ya, mungkin saya bantu jawab mungkin tadi Nggih, sampai nggih. sama Bu Ati sama Bu Wina ya. Iya, Oke, iya. terima kasih Mama Elsa yang sudah bertanya juga kepada kami terkait gangguan ya. Mungkin perlu kami sampaikan adanya pemadaman PLN itu dikarenakan adanya mungkin dua hal ya, kita bagi pemadaman terencana dan tidak terencana ya. Kalau untuk pemadaman terencana itu yaitu seperti kegiatan pemeliharaan yang memang biasanya kita sampaikan informasi terlebih dahulu kepada pelanggan kita jikalau memang kita ada pekerjaan yang mengharuskan padam listrik. Dan kemudian yang kedua adalah pemadaman yang tidak terencana. Nah, pemadaman tidak terencana ini bisa kita kategorikan sebagai gangguan ya. Gangguan yang mungkin biasa dari sisi internal peralatan ataupun dari sisi eksternal tadi. Jadi terkait pertanyaan dari Mama Elsa tadi, apakah terjadi penurunan kualitas nih ya, dikarenakan gratis gitu ya. Jadi untuk kualitas ya alhamdulillah kami dari PLN tetap berupaya maksimum ya, meskipun memang adanya pelanggan yang tidak dikenakan biaya, tapi dari sisi kualitas keandalan kita masih tetap akan berupaya ya untuk memberikan pelayanan yang terbaik. Jadi kemungkinan adanya tadi pemadaman ya, kami pun mungkin mohon maaf Mama Elsa ya, terjadi ketidaknyamanan yang mungkin pemadamannya itu dikarenakan adanya gangguan yang tadi saya sampaikan kategorinya adalah pemadaman yang tidak terencana seperti itu. Oke. Iya, terima kasih. Ya Mama Elsa, jadi walaupun kita dapat subsidi, Mama Elsa dapat subsidi, tidak menurunkan mutu dari PLN ya Pak ya, tetap berusaha. Tapi apalah daya, yang namanya jaringan loh Mama Elsa ya. Ya namanya jaringan. Oke deh, terima kasih. Dan untuk pertanyaan berikutnya dari Kang Rado. Tadi sih pertanyaannya panjang banget ya. Tapi saya langsung saya keret bahasa apa ya, bahasa Tegal. Untuk Kang Rado, itu bertanya bagaimana apakah PLN bisa memberikan keselamatan untuk pelanggan dengan peralatan yang tidak membahayakan, iya, yang aman, nyaman dan tidak berbahaya seperti itu. Silakan. Oke, mungkin saya bantu jawab juga lah, nanti ditambahin sama Bu Ina lah ya. Oke, terima kasih Pak Rado ya tadi yang sudah bertanya nih bagaimana caranya supaya listrik itu biar aman ya kan. Menarik nih, memang sesuai dengan topik kita pada siang hari ini. Jadi seperti tadi disampaikan di awal, listrik itu untuk bisa membuat kehidupan lebih baik ya. Listrik itu merupakan ya kebutuhan primer. Jadi dengan adanya listrik kita bisa mengembangkan kehidupan lah ya gitu ya, berkembang kehidupan. Namun dengan sebanyak ataupun segudang fungsi listrik ini kan ada juga tadi ya kelemahannya, jikalau listrik tidak kita pakai atau pergunakan sesuai ketentuan itu bisa mengakibatkan yang tadi disampaikan oleh Mbak Wina, bahaya kelistrikan ya. Jadi mungkin dari awal juga ketika kita pelanggan bermohon pasang baru, jadi kita meminta pelanggan untuk memastikan instalasi bangunannya itu sudah ada sertifikat layak operasinya atau belum. Karena kita jika tidak ada sertifikat, kita nggak berani nih untuk melakukan penyalaan. Artinya yang pertama kita meminta supaya instalasi milik pelanggan ini safety terlebih dahulu. Artinya aman lah gitu ya. Setelah aman baru kita lakukan penyalaan. Kemudian selanjutnya kita kan juga punya jaringan listrik nih yang di luar nih, ya kan, yang di hantaran udara. Nah, kita juga sering menghimbau nih kepada masyarakat, contohnya seperti jangan menanam pohon dekat jaringan, terus kemudian kita menghimbau anak-anak supaya tidak bermain layangan, ya kan, dan hal-hal lainnya lah yang kita himbau. Terus tadi juga disampaikan oleh Bu Wina, bahaya kelistrikan di saat hujan seperti ini ya kan, itu tadi juga ada pembahasannya. Jadi mungkin Pak
Rado ya, Pak Rado, listrik itu banyak manfaatnya ya, tapi kalau misalkan digunakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku ya kan, pasti kita akan terhindar dari bahayanya tadi, sesuai tadi yang saya sampaikan ya. Mungkin dari Bu Wina nih ada tambahan enggak kira-kira nih? Mungkin sebelum Bu Wina menyampaikan lebih detail masalah bahaya listrik, mungkin saya sedikit menambahi ya dari Pak Rado tadi ya. Mungkin tadi disampaikan bisa nggak PLN menciptakan istilahnya setrum yang tidak membahayakan ataupun peralatan yang bisa dipakai dari setrum itu gitu kan. Nah, mungkin di sini saya akan menjelaskan sedikit ya Pak Rado bahwa memang listrik itu tidak kelihatan. Tadi kan disampaikan ya tidak kelihatan, tidak jadi kita bisa kelihatan. berbahaya seperti itu. Nah, di sini kalau secara umum, kalau untuk apa ya bahasa Tegalnya setrum ya Mbak Iya, ya. Setrum setrum, itu ada arus kuat dan arus lemah gitu. Iya. Mungkin yang diharapkan Pak Rado tadi yang nggak Arusnya nyetrum itu yang arus lemah. Iya. Nah, peralatan yang bisa dipakai dengan arus lemah contohnya dulu ya zaman telepon itu ya, telepon rumah yang telepon duduk. Nah, itu kan telepon. harus kalau nggak ada setrumnya itu juga nggak bisa Nggak bunyi. bisa, Nah, ya. itu yang pemanfaatan yang arus lemah. Tapi kan Heeh. itu bukan dari PLN lah ya. Tapi Iya. kalau untuk PLN ya memang arusnya arus kuat karena sumbernya di mana, dia mengaliri untuk kemana gitu kan. Iya. Mungkin Pak Rado bisa dimengerti ya karena pembangkitnya di mana, kita yang pakai di mana. Nah, itu memang harus pakai apa ya istilahnya arus kuat. Jadi memang ya setrumnya ya harus gede. Kalau enggak ya nggak mungkin bisa jalan ya. betul nggak bisa nyetel listrik, Iya, nggak bisa nyetel nyetel AC ataupun nyalakan kulkas gitu ya. Iya. Mungkin itu. Nah, ini mungkin Mbak Wina akan menambahkan masalah bahaya listrik. Monggo Mbak Wina. Oke Mbak Email, jadi yang seperti yang disampaikan tadi Bu Ati betul, jadi listrik itu tidak terlihat, tapi ketika dipegang itu Langsung bisa terasa. setrum, ya. Iya. Jadi memang ada yang namanya tuh unsafe action sama unsafe condition. Jadi unsafe action itu suatu keadaan tindakan yang tidak aman. Itu kita sering himbau melalui, kalau dulu ya sebelum pandemi Covid itu kita berupaya untuk mengadakan sosialisasi ke sekolah-sekolah, kelurahan-kelurahan. Nah, contohnya kalau kayak Covid seperti ini melalui talk show atau kita himbau melalui media sosial banyaknya. Jadi yang namanya listrik itu kebanyakan yang terjadi itu tukang bangunan ini dekat dengan jaringan. Dengan jaringan. Ya, iya. memang peralatan PLN ini sendiri ini dia kalau yang tegangannya tinggi itu dia terbungkus kabel gitu. Jadi insya Allah aman. Tapi kalau yang 20 kV itu tidak aman, artinya ya berbahaya dan sangat besar ya dayanya. Jadi kami selalu menghimbau gitu ketika kita di perjalanan gitu terus ada tukang bangunan dekat jaringan, masanya langsung kita tegur, kita himbau, kita memberikan informasi bahwa jangan sekali-kali dekat dengan jaringan. Akibatnya ini fatal Mbak, bisa sampai meninggal karena akibat luka bakar tadi gitu. Sejauh ini memang untuk PR kami gitu ya, PR kami di PLN ini khususnya bagian K3 menjadi fokus kami itu adalah sasarannya di masyarakat umum, khususnya bagi teman-teman di lapangan itu yaitu tukang bangunan yang dekat dengan jaringan atau tadi anak kecil main layangan itu sulit sekali kami untuk infokan gitu. Tapi memang ya PLN ada tadi yang namanya unsafe action sama unsafe condition. Kalau condition itu kondisi yang tidak aman seperti tadi ya tukang bangunan. Kalau unsafe action itu misalnya pelaksana sedang ada pekerjaan tidak memakai helm, tidak memakai sarung tangan. Nah, tapi kalau misalnya yang di masyarakat yaitu kebanyakannya tukang bangunan gitu. Ini kami ingin menghimbau sekali lagi bahwa untuk yang bekerja gitu khususnya tukang bangunan jangan dekat dengan jaringan. Selain itu yang anak kecil kalau bisa main layangan aja jangan dekat jaringan, cari lapangan yang kosong seperti itu. Kalau misalnya kondisinya seperti sekarang nih lagi musim hujan, banjir. Kalau kondisinya sudah banjir, coba dilaporkan saja ke PLN, barangkali nanti ada alat-alat yang bisa mengaliri aliran listrik gitu ya. Terus kalau yang misalnya kayaknya belum parah nih, nah segera itu dicabut kontak
kotak kabelnya gitu ya ya dipastikan Iya, iya. aman gitu sih Mbak. Oke, jadi begini Kang Rado, kalau boleh saya simpulkan bahwa keselamatan, keamanan, kenyamanan itu bukan hanya berpihak pada PLN, tapi peran serta masyarakat ya, dan kita semuanya. Contohnya kita sebagai orang tua mungkin bisa menghimbau kepada anak-anak kita ya, untuk jangan bermain layang di dekat jaringan. Kemudian untuk penanaman pohon-pohon yang tinggi yang mendekati jaringan listrik hendaknya ditebang. Jadi kita sama-sama berperan aktif ya Bu ya, begitu ya, bukan hanya dari pihak PLN saja. Jadi kita bisa menjaga keselamatan bersama PLN. Ada satu lagi nih Mbak Imel. Iya ya. Jangan membakar sampah di bawah jaringan listrik. Nah satu hal nih yang mungkin Balastar jarang yang mengetahui Bu ini Betul. Bu. Nah, Ya. jadi jangan sampai ya. Nah sekarang kita sudah tahu bahwa ternyata membakar sampah di atas ya, membakar sampah dekat dengan jaringan listrik itu berbahaya. Oke, dan kita masih akan lanjut lagi untuk bincang-bincang kita yang semakin kesini semakin menarik, dan tentu saja Balastar semuanya saya percaya Anda banyak sekali pertanyaan seputar listrik ya. Nanti kita lanjutkan lagi setelah yang satu ini. Talkshow bersama PLN akan kembali sesaat lagi.